Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat bergabung kembali di video pembelajaran matematika bersama Bu Yeni. Belajar matematika asyik dan menantang. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang akan kita pelajari nantinya memperoleh manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang jaring-jaring kubus dan balok. Apakah ada yang tahu apa ya itu jaring-jaring? Ya, definisi jaring-jaring secara umum ialah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan, sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Nah, setelah kalian paham tentang definisi jaring-jaring secara umum, di pertemuan kali ini juga akan dibahas tentang definisi kubus, jaring-jaring kubus, definisi balok, serta jaring-jaring balok. Yang pertama, definisi kubus. Definisi kubus ialah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi berbentuk persegi, dan masing-masing persegi mempunyai ukuran yang sama. Contoh benda-benda di sekitar kita yang berbentuk kubus diantaranya adalah kotak kado berbentuk kubus, kemudian ada dadu, serta rubik. Berikutnya, jaring-jaring kubus. Definisi jaring-jaring kubus ialah sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi. Nah, supaya kalian lebih paham tentang bagaimana sih jaring-jaring kubus itu, nah kita perhatikan ya contoh video berikut. Nah, kita amatin. Kita amati. Jadi di sini terdapat suatu kubus yang masih utuh ya anak-anak ya. Kemudian apa yang terjadi jika kubus berikut dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya. Jadi dipotong berdasarkan garis-garis ini ya. Kita potong, kemudian sisinya kita bentangkan ya. Akan terjadi seperti apa kira-kira? Ya, kita perhatikan ya contoh videonya. Nah, dia akan terbuka menjadi jaring-jaring kubus. Nah, jadi yang biru ini sebagai alasnya ya anak-anak. Nah, kemudian yang kuning ini sebagai atapnya atau tutupnya ya. Nah, kita lihat. Kemudian yang pink ini sebagai sisi apa? Sisi sebelah kiri ya atau sisi kiri. Kemudian yang merah ini sebagai sisi sebelah kanan. Yang hijau ini sisi belakang. Tadi kalau dalam bentuk kubusnya masih utuh, apakah terlihat sisi belakangnya dari bagian depan sini? Tidak ya. Nah, jadi setelah dibuka, dibentangkan baru terlihat deh sisi belakangnya ya. Kemudian yang ini yang orange sebagai sisi depan. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Jadi dalam materi jaring-jaring ini, kita kebanyakan menghayal ya. Jadi kita harus bisa, oh kalau ini sebagai alasnya, kira-kira ini sebagai sisi apa ya? Nah, kita harus paham. Jadi kita bisa menghayalkan, oh kalau ini ditekuk kira-kira ini jadi sisi kiri atau jadi atapnya ya kira-kira ya. Nah, jadi kalau kalian kurang bisa menghayal misalnya, jadi jaring-jaring ini bisa kalian gambarkan di kertas, kemudian kalian gunting berdasarkan garis-garis luarnya nih ya, kalian gunting berdasarkan garis tepinya. Nah, kemudian kalian tekuk berdasarkan lipatan-lipatan yang ada ini. Nah, jadi jika ditekuk-tekuk, nah kira-kira nanti dia akan menjadi bangun apa ya kira-kira. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau tidak bisa menghayal, jadi bisa digambarkan di kertas supaya lebih konkret ya. Kalian bisa melihat realnya seperti apa. Oke? Untuk lebih jelasnya, berikut terdapat pola jaring-jaring kubus ya. Jadi bisa diperhatikan ada beberapa pola jaring-jaring kubus. Yang pertama, pola 141, pola 231, pola 222, dan pola 33. Maksudnya apa ya pola 141, 231, dan seterusnya? Yuk kita pahami. Yang pertama ialah pola 141. Nah, jadi maknanya dari pola 141 ini adalah pada baris pertama terdapat satu buah sisi.
Ini baris pertama ya atau baris ke-1 ya. Kemudian pada baris kedua terdapat 4 buah sisi. Dan yang terakhir ini baris ke-3. Pada baris ketiga terdapat 1 buah sisi juga. Nah, untuk lebih jelasnya lihat deh gambarnya seperti ini. Nah, jadi terdapat 6 tipe jaring-jaring kubus yang menggunakan pola 141. Bisa dilihat contohnya nih yang di tengah-tengah. Pada baris pertama terdapat 1 sisi. Pada baris kedua, ini baris kedua, ini baris pertama. Pada baris kedua terdapat 4 buah sisi, 1, 2, 3, 4. Nah, dan pada baris ketiga terdapat 1 buah sisi. Sama yang lainnya juga seperti itu ya. Dengan warna kuning ini sebagai sisi alas dan yang warna ungu sebagai sisi atap atau tutupnya. Ya. Berikutnya, pola 231 artinya pada baris pertama terdapat 2 buah sisi, pada baris kedua terdapat 3 buah sisi, dan pada baris ketiga terdapat 1 buah sisi. Nah, jadi seperti ini. Terdapat 3 tipe jaring-jaring kubus yang menggunakan pola 231 dengan kuning sebagai sisi alas dan warna ungu sebagai sisi atapnya. Berikutnya pola 222 artinya pada baris pertama, 2 dan ketiga terdapat 2 buah sisi. Seperti berikut ya. Bisa dilihat dengan warna kuning sebagai sisi alas dan warna ungu sebagai sisi atapnya. Dan yang terakhir pola 33. Nah, ini pola terakhir jaring-jaring kubus. Pola 33 itu maksudnya berarti pada baris pertama dan kedua terdapat 3 buah sisi seperti berikut dengan warna kuning sebagai sisi alas dan warna ungu sebagai sisi atapnya. Nah, jadi totalnya untuk tipe jaring-jaring kubus terdapat 11 tipe ya anak-anak ya, dan ada 4 pola. Supaya lebih paham, mungkin bisa kalian catat ya tipe-tipe jaring-jaring berikut di buku tulis matematika kalian masing-masing atau boleh di print. Nah, untuk berikutnya, kalau tadi kita bahas kubus, sekarang kita membahas definisi balok. Jadi balok itu yang seperti apa? Nah, definisi balok ialah bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bidang sisi yang masing-masing berbentuk persegi panjang. Kalau tadi pada kubus, sisinya berbentuk persegi atau sama panjang ya. Kalau pada balok, sisinya berbentuk persegi panjang ya. Jadi contoh benda-benda di sekitar kita yang berbentuk balok itu seperti akuarium, kemudian ada lemari, ada kotak tisu, dan masih banyak lagi yang lainnya ya, atau kulkas, segala macam. Nah, jadi kalau pada balok itu seluruh sisinya tidak sama panjang. Jadi yang berhadapan saja yang sama panjang ya. Jadi seperti ini nih, pada lemari. Sisi depan yang ada pintunya ini sama luasnya dengan yang sisi belakang. Sisi kanan sama dengan sisi kiri ya. Berbeda dengan kubus. Kalau kubus semuanya mau atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang semuanya luasnya sama, sisinya sama panjang. Bisa dipahami ya? Berikutnya, jaring-jaring balok. Definisi jaring-jaring balok ialah sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi panjang pada balok yang tidak terpisahkan satu sama lain. Nah, untuk lebih jelasnya tentang jaring-jaring balok itu seperti apa, sekarang kita simak yuk videonya ya. Nah, jadi di sini terdapat balok yang utuh. Kemudian jika dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya, kemudian dibentangkan sisinya, maka terlihatlah suatu jaring-jaring balok ya. Dengan yang warna biru ini sebagai alasnya, ya ini alasnya, ini atapnya atau tutupnya, atau boleh dibalik sama saja ya. Kemudian yang hijau ini sebagai sisi kanan kiri dan yang warna pink sebagai sisi depan dan sisi belakang. Berikutnya, nah untuk lebih jelasnya tentang jaring-jaring balok, juga sama ya dengan jaring-jaring kubus terdapat beberapa pola. Jadi kalau pada jaring-jaring balok ini agak banyak polanya ya. Yang pertama, pola 11211, pola 1212, pola 1221, pola 1311, pola 2112, pola 2121, pola 2211, dan
pola 3111. Jadi terdapat 8 pola pada jaring-jaring balok ya. Lumayan banyak ya anak-anak ya. Nah, yang pertama, pola 11211. Nah, maksudnya apa? Sama ya dengan yang tadi maknanya dari jaring-jaring kubus. Jadi artinya pada baris pertama terdapat satu buah sisi, pada baris kedua terdapat satu buah sisi, pada baris ketiga terdapat dua buah sisi, pada baris keempat terdapat satu buah sisi, dan pada baris kelima terdapat satu buah sisi. Jadi ada 5 baris ya. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi terdapat 3 tipe jaring-jaring balok yang menggunakan pola 11211 dengan warna putih sebagai sisi alas atau atapnya. Berikutnya, pola 1212. Pola 1212 ada 5 tipe jaring-jaring balok yang menggunakan pola 1212 dengan sisi yang berwarna putih sebagai alas atau atapnya. Berikutnya pola 1221. Nah, lumayan banyak ya. Terdapat 12 tipe jaring-jaring balok yang menggunakan pola 1221 dengan sisi berwarna putih sebagai sisi alas atau atapnya. Berikutnya pola 1311. Wah, banyak juga. Terdapat 12 tipe jaring-jaring balok yang menggunakan pola 1311 dengan sisi warna putih sebagai sisi alas atau atapnya. Berikutnya pola 2112. Terdapat 3 tipe jaring-jaring balok yang menggunakan pola 2112 dengan sisi berwarna putih sebagai sisi alas atau atapnya. Pola 2121. Terdapat 6 tipe jaring-jaring balok yang menggunakan pola 2121 dengan sisi yang berwarna putih sebagai sisi alas atau atapnya. Pola 2211. Terdapat 6 tipe jaring-jaring balok yang menggunakan pola 2211 dengan sisi berwarna putih sebagai sisi alas atau atapnya. Dan yang terakhir, pola 3111. Terdapat 6 tipe jaring-jaring balok yang menggunakan pola 3111 dengan sisi berwarna putih sebagai sisi alas atau atapnya. Nah, lumayan banyak ya untuk pola jaring-jaring balok. Jadi saran Bu Yeni mungkin nanti kalian bisa mencatat pola-pola berikut di buku catatan matematika kalian masing-masing ya. Atau bagi yang memiliki printer silahkan deh boleh di print supaya bisa dilihat-lihat ya, dipelajari kembali. Oke, sekian yang dapat Bu Yeni sampaikan tentang materi jaring-jaring kubus dan balok. Semoga bisa kalian pahami ya anak-anak ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Yeni. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.